dengan adanya virus corona yang katanya menyebar di mana-mana, bahkan hampir di seluruh dunia. Dan gara-gara corona, kita utamanya umat Islam terkena dampak konora. Jadi gara-gara corona kita konora silaturahim, konora salaman, konora ketemuan, konora kumpulan, konora nang masjid, konora sholat jamaah, konora pengajian, konora sekolah. Dan dampak corona ini bukan hanya di dunia saja, sampai ke alam kubur. Jadi karena corona, tahlilan sepi, yasinan sepi, jadi penghuni alam kubur itu telat kiriman. Saya baru dapat chattingan dari sana, mereka semua pada lenger-lenger, sehingga omong-omongan sak kancane. Lah apa cak kok susah? Ya apa telat kiriman? Ono apa? Corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka wa nashkuruka Allahumma Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Al-Malikul Haqqul Mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadatul afadil, masyayikhana al-a'izza, wa bimuqaddamihim murabbi hadzal ma'had fadilatil mukarram Romo Kiai Haji Nasrullah Bakir, Ibu Nyai
beserta keluarga dalem dan segenap Dewan Kepengasuhan Pondok Pesantren Tarbiyatut Thalabah yang dimuliakan, yang sama-sama kita ta'zimkan, Ketua dan seluruh pengurus Yayasan Pondok Pesantren Tarbiyatut Thalabah, Majelis Asatid, seluruh pengurus pesantren, sebagian mutakharrijin, mutakharrijat yang berkesempatan hadir, yang sama-sama kita hormati, teristimewa adik-adik santri putra dan santri putri yang saya cintai, yang saya banggakan, juga para jamaah yang mengikuti majelis mulia pagi ini secara virtual dimanapun berada. Adamakumullah fi rahmatihi wa ridhah. Alhamdulillah, hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk mengikuti satu majelis yang sangat mulia dan insya Allah penuh barokah. Majelis Zikra Maulidir Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dirangkai dengan hormat haul al-maghfurlah Allah yarham Simbah Kiai Mustafa. Walaupun dalam situasi yang banyak orang bilang pandemi, dengan adanya virus corona yang katanya menyebar di mana-mana, bahkan hampir di seluruh dunia, dan gara-gara corona kita, utamanya umat Islam, terkena dampak konora. Jadi gara-gara corona kita konora silaturahim, konora salaman, konora ketemuan, konora kumpulan, konora nang masjid, konora sholat jamaah, konora pengajian, konora sekolah. Dan dampak corona ini bukan hanya di dunia saja, sampai ke alam kubur. Jadi karena corona, tahlilan sepi, yasinan sepi, jadi penghuni alam kubur itu telat kiriman. Saya baru dapat chattingan dari sana, mereka semua pada lenger-lenger, sehingga omong-omongan sak kancane. Lah apa cak kok susah? Ya apa telat kiriman? Ono apa? Corona. Bahkan dampak corona bukan hanya melanda manusia saja, para malaikat pun terdampak. Dalam kondisi normal biasanya kan pengajian di mana-mana yang dihadiri ribuan jamaah, ada majelis zikir, ada majelis istighosah, ada majelis sholawat dengan jamaah ribuan.
Nah sekarang semuanya sepi, jadi malaikat-malaikat, karyawan pengajian, karyawan istighosah, karyawan sholawat itu sementara dirumahkan, nganggur. Ironinya kondisi semacam ini membatasi kita dari menuntut ilmu. Yang memang agak aneh kalau mall dibuka tapi sekolah ditutup, tempat-tempat wisata dibuka, pengajian tidak diizinkan. Kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan situasi semacam ini kembali normal. Amin Allahumma amin. Para santri dan seluruh jamaah, hari ini kita menghormat kelahiran pemimpin agung kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu wajib hukumnya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan jagat raya semesta. Jadi kalau bukan karena Muhammad, Allah tidak akan menciptakan dunia. Kalau bukan karena Muhammad, Allah tidak akan menciptakan surga, Allah tidak akan menciptakan neraka, Allah tidak akan menciptakan seluruh makhluknya termasuk kita manusia. Jadi umpama gak mergo Kanjeng Nabi, kita manusia ini tidak diciptakan oleh Allah. Seluruh makhluk diciptakan oleh Allah itu karena baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik santri sering ketika sholawat bil qiyam, ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Rasulullah itu disebut arusal khafiqaini, kemantene dunya akhirat, kemantene golongan loro jin menungso. Rasulullah itu kemanten. Jadi Allah menciptakan jagat raya semesta dan seluruh makhluknya itu karena Allah punya kemanten, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gambarannya kayak ada orang punya hajat mantu, karena anaknya jadi manten, karena ada manten maka segala sesuatu dipersiapkan. Omahe diapii mergo manten, dekorasi ditekakno, tukang rias ditekakno, tukang sound system, tukang syuting ditekakno mergo manten. Gawe pangananmu macam-macam jenis masakan, jenis menu mergo manten. Undangan datang menghormat mergo manten. Umpama gak ono manten ya gak ono acara ngono iku. Makanya Rasulullah itu akhlaknya juga kayak manten. Dari semua yang hadir dalam acara manten, yang paling mulia ya manten. Pejabat selevel apapun datang ke acara mantenan tetap kalah mulia sama mantennya. Bupati teko nang acara mantenan, lungguhe tetep nang ngisor, sing nglungguh nang ndukur tetep mantene. Gak oleh mentang-mentang dadi bupati nekani acara mantenan, mantene dilorot, mudun pangkate dukur aku, ndak bisa. Maka apapun pangkatnya, level apapun jabatannya, nggak ada yang mengalahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampean kalau gambarkan akhlaknya Rasulullah itu kayak manten, cara jalannya sangat berwibawa, cara bicaranya santun, senyum. Lihat orang kalau lagi jadi manten, omongannya kalem, selalu menyunggingkan senyum. Ono kemanten bengak-bengok, kemanten gendeng.
Walaupun di forum mantenan itu ada orang yang sangat dibenci, bahkan musuhnya sekalipun datang, manten tetap aja senyum. Rasulullah ngadepi musuh senyum, itu Rasulullah. Dan memang akhlaknya Rasulullah itu manten. Manten itu disiapi pangananmu macem-macem, mangane mek titik. Tonton manten lu nang kuwade, tiduki maem, paling sak sendok, sak pucuke sendok tok titik. Padahal seluruh makanan disiapkan untuk manten, tapi manten maeme mek titik. Ana manten lugu kuwade, tiduki mangan sak piring munjung kok entek, iku manten geragas. Jadi Rasulullah itu rela, aku yang menderita asal umatku bahagia. Biar aku yang sengsara asal umatku merasakan kemuliaan dan bahagia. Sepintas saja. Maka wajib hukumnya memperingati Maulid Nabi. Dan kalau menurut saya secara pribadi, peringatan Maulid Nabi itu nggak harus di bulan Rabiul Awal saja. Malah saya menyarankan kalau bisa peringatan Maulid Nabi itu diadakan setiap hari. Ya supaya penceramah-penceramahku laris. Apa maneh koyo ngene iki wis kena lockdown setengah tahun lebih. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba ketika Rasulullah lahir, wa dhajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfar. Malaikat menyambut dengan gembira, bersukaria, bahagia. Sementara setan mau wangkel kawelo. Makanya sederhana, lek ono wong kok seneng karo peringatan Maulid, seneng karo acara Maulid, berarti boloe malaikat. Lek ono wong kok gak seneng karo acara Maulid, gak seneng karo peringatan Maulid, berarti boloe. Masyhur sekali riwayatnya adik-adik. Manusia yang paling terkutuk di jagat semesta ini, bahkan dilaknat Allah dan itu diabadikan dalam Al-Quran, adalah Abu Lahab. Abu Lahab itu menungso sing dipisui karo Gusti Allah. Tabbat yada abi lahabi watab. Dan itu membacanya nggak boleh watab, harus mantap watab. Itu saking gregetnya Allah sama Abu Lahab. Di awal dipisui, tabat. Tabat itu, waduh, aku gak pantas ngomong no. Pokoknya misuh lah. Sopo ngomong contoh nih mau? Ya ndak usah contoh lah. Lah nek kiai-kiai sepuh le maknani halus cilaka ngono tok, kurang nemen sik ane iku asline. Tabbat yada abi lahab wa tabb. Abu Lahab yang langsung dilaknat sama Allah, dipisui ambek Gusti Allah. Itu ketika mendengar kabar kelahiran Muhammad yang adalah keponakannya, dia sangat gembira. Sehingga si pembawa berita Suwaibah Aslamiyah yang notabene adalah budaknya sendiri, begitu memberi kabar, wahai tuanku Abu Lahab, keponakanmu telah lahir laki-laki. Saking senengnya punya keponakan lahir laki-laki, spontan, bener keponakanku laki-laki, kamu saya merdekakan, langsung dibebaskan budaknya. Sehingga barokahnya itu khuffifu anhul azab kulli yaumil isnin. Setiap hari Senin, hari di mana Rasulullah dilahirkan, Abu Lahab diringankan siksanya dari neraka. Sak ndablek-ndableke Abu Lahab, sak elek-eleke Abu Lahab seneng karo kelahirannya Kanjeng Nabi. Setiap hari Senin siksanya diringankan.
Lah insyaallah sak nakal-nakale wong paciran agak level karo Abu Lahab. Ndak ada yang level sama Abu Lahab. Bagaimanapun ada keimanannya. Kalau yang sebejat Abu Lahab saja diringankan siksanya, apalagi bagi kita orang-orang yang beriman, insya Allah dibebaskan dari azab neraka barokai maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, kita menghormat haul seorang ulama besar, muassis pondok pesantren ini. Adik-adik santri, dalam Islam ada istilah tabaqatul aulia, ada tabaqatul ulama. Tabaqatul aulia, eskalasi para wali. Saya ngomong eskalasi itu paham ya? Astagfirullah. Ayu on. Gini, tingkat-tingkatan dari para wali. Jadi waliullah itu tingkat-tingkat. Al-auliya laisat ala tabaqatil wahidah. Para wali itu bukan hanya dalam satu level, tidak dalam satu tingkat yang sama, tapi ada tingkat-tingkatan, istilahnya eskalasi para wali. Tingkatan yang tertinggi disebut waliyul aqtab, wali kutub. Sampeyan kalau dengar wali kutub itu jangan bayangin kutub utara, kutub selatan. Nang pikiranmu lah pandalaan. Wali kutub itu wali tingkatan tertinggi. Sak donya dalam satu zaman hanya satu. Dalam satu masa sak donya wali kutub itu cuma satu. Jadi kalau ada orang ngaku wali kutub dua, itu yang satu mesti palsu. Selama wali kutub ini masih hidup, Allah tidak akan mengangkat wali kutub yang lain. Baru setelah wali kutub itu wafat, Allah mengangkat wali kutub lagi. Kayak Imam Zainal Abidin, Sayyid Muhammad Al-Baqir, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mereka beliau-beliau itu tidak satu zaman, tidak satu masa. Tingkat di bawahnya namanya waliyul a'immah. Kalau waliyul a'immah itu sak donya dalam satu masa jumlahnya selalu dua. Wafat satu, Allah segera mengangkat satu lagi, waliyul a'immah. Di bawahnya lagi ada waliyul autad. Kalau waliul autad itu kuotanya, jadi Pak Haji Subur bukan cuma haji yang ada kuota itu, tapi wali juga ada kuotanya. Waliul autad itu dalam satu masa sak donya jumlahnya selalu 4. Kemudian di bawahnya ada waliyun nuqaba, jumlahnya selalu 7 dalam satu masa, sak donya jumlahnya 7. Di bawahnya lagi ada namanya waliyun nujaba, itu jumlahnya selalu 12. Kuotanya waliyun nujaba itu 12. Di bawah itu ada waliyul abdal yang jumlahnya selalu 40. Wafat 2, Allah ngangkat lagi 2, pokoknya jumlahnya selalu 40. Dan yang paling banyak namanya waliyul murid. Kalau waliyul murid ini tak terbatas. Dari mana eskalasi para wali itu diukur? Para jamaah sekalian, eskalasi atau tingkat-tingkatan para wali itu diukur fi wara'ihi wa zuhdihi wa taqarrubihi ilallah. Ukurannya dari wirainya, zuhudnya, dan taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lepas dari itu semua, ciri khas para wali itu satu, khasyatullah walam yakhsha illallah, takut kepada Allah. Jadi cirine wali malah nyawang sing nyuguhi ngombe. Halo halo, lihat aku dong. Cirine wali niku wedi nang Gusti, nyaut cirine waliullah niku wedi nang Gusti, itu waliullah. Kalau waliul murid wedine nang SPP sama uang gedung. Nah, di luar itu dalam tingkatan linier ada disebutkan annallaha akhfa auliya'ahu fima bainan nas. Ini yang kita harus sangat berhati-hati. Sesungguhnya Allah merahasiakan wali-wali kekasih-kekasihnya di kalangan manusia. Jadi ada wali-waliullah, kekasih-kekasih Allah sing ngancene disamarno ambek Gusti Allah, tidak diketokkan, jadi tidak ketara. Ono wali-waline Gusti Allah sing ngancene disamarno di kalangan manusia. Makanya kita harus hati-hati sehingga kita tidak boleh merendahkan orang lain, kita tidak boleh memandang remeh sama orang lain. Satu, bisa jadi orang yang kita pandang rendah, bisa jadi orang yang kita remehkan di hadapan Allah jauh lebih baik daripada kita. Gak oleh ngremehne wong. Ya wis padha meneng. Atau bahkan kita nggak tahu, boleh jadi orang yang kita remehkan itu kekasihnya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga Islam memberikan tuntunan, sudut pandang dalam agama, memandang orang lain siapapun dia, kita harus selalu menilai lebih baik daripada diri kita. Kita harus selalu memandang diri kita lebih jelek daripada siapapun. Ini namanya sikap tawadhu. Jangan pernah merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Jangan pernah memandang diri kita lebih baik daripada orang lain. Ini sikap pandangan dalam Islam. Kita kalau melihat orang yang lebih tua dari kita, kita harus selalu merasa kita lebih jelek. Itu orang udah sepuh, tentu ibadahnya jauh lebih banyak daripada saya, tentu amalnya lebih banyak daripada saya, tentu beliau pahalanya lebih banyak daripada saya, berarti beliau lebih baik daripada saya. Kalau kita melihat orang yang lebih muda, apalagi anak-anak, kita juga jangan pernah merasa lebih baik. Itu masih sangat muda, itu masih sangat kecil, dosanya masih sedikit, lebih banyak dosa saya. Ketika kita melihat orang yang pinter, orang yang alim melakukan kesalahan, itu orang melakukan kesalahan, tapi dia alim, dia pinter, ngerti carane tobat, dia akan segera nyusuli dengan amal kebaikan. Kalau kita melihat orang bodoh melakukan kesalahan, kita harus memandangnya, dia melakukan kesalahan dalam keadaan bodoh, ancene dekne gak ngerti. Lah aku lho wis ngerti kok sik balak-balik salah. Understand? Allahumma sholli ala Muhammad. Udah, ringkas-ringkas saja. Yang kedua, kalau para wali itu ukurannya dari wirai, zuhudnya dan takorubnya kepada Allah, sedangkan tabaqatul ulama, eskalasi para ulama itu tidak diukur fi wara'ihi wa zudi wa taqarrubi ilallah, tapi diukur fi mautihi. Eskalasi para ulama itu diukur dari kematiannya. Makanya adik-adik dan seluruh jamaah, kalau kita membaca karya sebuah kitab, pasti nanti di situ akan dicantumkan pengarangnya siapa dan disebutkan al-mutawaffa, tahun wafatnya. Kayak contoh kitab Fathul Mu'in
Itu pengarangnya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ini yang nggak tahu dikira Syekh Zainuddin Al-Malibari, pengarang Fathul Muin itu orang Jogja. Rumangsane Al-Malibari itu Malioboro. Padahal Malibari itu India bagian barat. Itu nanti akan ditulis pengarangnya Syekh Zainuddin Al-Malibari Al-Mutawaffa, tahun wafatnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Mutawaffa, Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Mutawaffa, Jalaluddin As-Suyuti Al-Mutawaffa, pasti Jalaluddin Al-Mahalli Al-Mutawaffa. Yang disebut adalah tahun kematiannya. Jadi kalau ada kitab di situ kok dituliskan pengarang terus Al-Maulid, itu percetakannya ngawur namanya. Karena eskalasi para ulama itu memang diukur dari kematiannya. Mana ulama yang wafat lebih dulu itu dianggap lebih maju, lebih utama dan lebih keren. Makanya lah ono kiai kok ndonga njaluk dawa umur, tawil umrona, itu kiai gak patek keren. Pengumuman kiai umurnya aja dawa-dawa. Sering saya sampaikan di mana-mana sebagai gambaran. Ada dua tokoh besar ulama yang dua-duanya ini keluar dari pakem. Karena kalau ulama itu ada pakem, adik-adik. Jika beliau namanya Ahmad, itu menurut pakem mendapatkan alam laqab atau mendapatkan titel Syihabuddin. Jadi ulama yang namanya Ahmad siapapun itu titelnya Syihabuddin, selalu begitu pakemnya. Kalau namanya Muhammad sesuai pakem itu titelnya selalu Syamsuddin. Nah, selain itu, selain yang bernama Muhammad, selain yang bernama Ahmad, ya terserah mau pakai titel Syamsul A'immah, mau pakai titel Al-Arif Billah, mau pakai titel Al-Mutawakkil 'alallah, Al-Mu'tasim Billah, macam-macam. Ya, kalau yang sebelah sana itu misalnya jadi tokoh itu kayaknya titelnya Wal'iyadzu Billah. Dua ulama ini keluar dari pakem. Yang satu namanya Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani, pengarang kitab Ghayatul Ikhtisar atau yang terkenal dengan sebutan Takrib. Kitabnya tipis tapi luar biasa. Beliau namanya Ahmad, tapi titelnya bukan Syihabuddin. Beliau diberi titel Syihabul Millah. Satunya namanya